Ini per ke-35 membaca buku Alibaba halaman ke-248. Yue Bao, cara internet mengelola kekayaan personal. Yue Bao adalah layanan nilai lebih yang diciptakan oleh Alipay. Para pengguna menggeser dana dari rekening Alipay mereka ke Yue Bao untuk berinvestasi dalam dana manajemen kekayaan yang disebut dana pasar uang Tianhong Zheng Li Bao. Dengan menggeser dana ke Yue Bao, mereka bisa mendapatkan keuntungan relatif tinggi dari deposito lancar dan masih bisa menggunakan rekening Yue Bao mereka. Setiap saat mereka bisa membeli barang di internet, menggunakan Alipay untuk fungsi-fungsi pembayaran dan sebagainya. Keunggulan Yue Bao terletak pada fakta bahwa dana yang digeser ke rekeningnya tidak hanya mendapatkan keuntungan lebih besar, tetapi juga digunakan untuk membayar konsumsi dengan cara-cara yang fleksibel, cepat, dan mudah. Benturan antara bisnis internet dan industri keuangan. Setelah Yue Bao terlahir pada tanggal 13 Juni 2013, ia dipandang luas oleh publik sebagai episode historis lainnya yang mengubah pengguna internet bagi keuangan dengan mengikuti inovasi Alipay. Pada tanggal 31 Januari 2014, dana ini sudah mencapai skala 350 miliar RMB. Lebih dari 58,95 juta orang sudah mempunyai rekening Yue Bao. Yue Bao menjadi dana terbesar di pasar dalam negeri Tiongkok. Mustahil mencapai ukuran sebesar itu dengan menggunakan metode-metode penjualan luring. Pada 30 Juni 2014, Yue Bao menghimpun 100 juta pengguna dan memasukkan sekitar 574,2 miliar RMB ke dalam rekeningnya. Yue Bao menciptakan dana pasar uang Tiongkok yang didanai publik dengan jumlah pengguna terbesar dibandingkan dana manapun di Tiongkok. Dia juga menjadi dana pasar uang terbesar keempat di dunia, bagan 5.1. Tembakan-tembakan meriam awal yang dilepas oleh Yue Bao dengan cepat menarik perhatian Baidu, Tencent, dan perusahaan-perusahaan besar internet lainnya maupun bank-bank komersial. Mereka semua bergegas memasuki kompetisi dan mulai berinovasi dengan sejumlah produk-produk manajemen kekayaan. Pada tanggal 2 November 2013, 17 perusahaan dana mendaftar di situs Taobao dan membuka toko mereka sendiri. Mereka sangat aktif dalam kegiatan promosi menyambut 11.11 Shopping Festival. Pada 11.11 Shopping Festival 2013, volume bisnis transaksi terkait produk manajemen kekayaan mencapai 908 juta RMB. Toko induk resmi Guohua Insurance melakukan bisnis senilai 531 juta RMB. Toko induk resmi Yifangda Fund melakukan bisnis senilai 211 juta RMB dan toko induk resmi Sino Life Insurance melakukan bisnis senilai 101 juta RMB. Kompetisi antara internet dan dunia keuangan sedang berlangsung. Sebetulnya metode penjualan langsung yang digunakan dana pasar uang, jenis-jenis dana lain, dan layanan rekening konsumen di platform dagang bukanlah hal baru. Sesungguhnya, terobosan besar Yue Bao terletak pada cara menggabungkan bentuk metode penjualan langsung secara organik ke dalam sistemnya. Ini mempertimbangkan pengalaman para pengguna internet. Sebagian pemikiran kunci di balik model pembiayaan ini adalah pengguna merupakan pusat yang menyerang permintaan kunci secara langsung dan sangat berfokus pada pengalaman konsumen. Sebagian besar pengguna termasuk ke dalam golongan masyarakat akar rumput. Yue Bao memandu bagian pengguna ini dalam mempelajari bagaimana menggunakan produk-produk manajemen kekayaan baru untuk membuat rencana yang masuk akal bagi jumlah uang mereka yang tidak seberapa. Pada kenyataannya, ini adalah dorongan kuat untuk membebaskan kewirausahaan di kalangan masyarakat pada umumnya. Perhatian besar yang diperoleh Yue Bao dari publik dan perdebatan yang berlangsung tentang Yue Bao jelas menarik perhatian banyak pihak. Para konsumen yang tidak pernah melakukan pembelian daring kini ingin mencobanya. Pada akhirnya, hal itu memiliki efek sangat positif pada peningkatan jumlah transaksi yang dilakukan melalui Taobao.
Tarik sehelai rambut dan seluruh tubuh akan terpengaruh, begitu kata pepatah. Setiap kali Alibaba menarik sehelai rambut lagi, seluruh rantai dagang L terpengaruh. Apabila industri vital yang sedang menanjak ini, industri matahari terbit ini, tidak disegarkan kembali oleh embun pagi setiap saat, maka ia tidak akan secermelang dan bergairah seperti saat ini. Bisa dikatakan bahwa inovasi adalah kekuatan pendorong fundamental bagi perkembangan konstan, juga merupakan rute yang paling efektif untuk tumbuh. Di Tiongkok saat ini banyak sekali isu yang menjadi jelas dalam cara bank dan perusahaan-perusahaan sekuritas memasarkan produk-produk finansial. Misalnya, mereka membidik profit jangka pendek, mereka mempromosikan produk-produk berisiko tinggi kepada kelompok pelanggan yang hanya bisa menangani risiko rendah. Mereka terjun dalam kegiatan mencari komisi, membuat rekomendasi tidak semestinya, dan sebagainya. Sebaliknya, platform penjualan internet memiliki keunggulan mampu menyaring permintaan konsumen laten di antara kelompok-kelompok konsumen sasaran, dan dengan desain produk sasaran, mereka bisa lebih presisi dalam pemasaran kepada konsumen yang tepat. Sifat teknologi internet yang sangat interaktif bisa menurunkan biaya layanan secara efektif. Dari perspektif lembaga keuangan, bisa dikatakan bahwa perusahaan dana sudah bertahun-tahun ingin memutuskan ketergantungan berlebihan mereka pada saluran perbankan. Mereka ingin menjauhkan diri dari paksaan untuk berada dalam posisi pasif. Bukan sesuatu yang berlebihan mengatakan bahwa kerjasama Alibaba dengan Dana Tianhong menggerakkan revolusi saluran di dunia pendanaan. Perusahaan-perusahaan dana sudah tidak perlu lagi mengantri menyusuri saluran bank untuk mencapai distribusi. Mereka bisa menggunakan bentuk-bentuk inovatif kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di internet yang jauh lebih dari merepotkan. Mereka bisa mencapai peningkat konsumen dan mendongkrak skala bisnis mereka. Tentu saja, kerjasama antara industri perbankan tradisional dan perusahaan-perusahaan di internet sudah tercapai dengan meratakan jalan. Kerjasama itu sama sekali bukan pelayaran yang mulus. Dalam periode awal kerjasama, salah satu perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak adalah titik tolak di mana Yue Bao akan menjual dana. Biasanya, dana minimumnya adalah antara 100 dan 1000 RMB. Alice Malone menganggap itu harus dikurangi dan mengusulkan ambang batas bagi manajemen kekayaan yang mestinya hanya 1 RMB. Pihak dana merasa bahwa tidak ada banyak persoalan dalam menangani poin awal penjualan 1 RMB, tetapi nasabah tidak akan langsung melihat hasil secara jelas, dan itu akan mempengaruhi kepercayaan nasabah. Setelah diskusi berkali-kali, kedua belah pihak sepakat bahwa nasabah target Yue Bao adalah orang tanpa pengalaman dalam menangani manajemen uang, dan karena itu 1 RMB akan mudah diterima secara psikologis. Pendekatan Alibaba untuk selalu menomorsatukan konsumen adalah yang meyakinkan mitranya titik awal 1 RMB adalah sebuah awal di dunia dana, dan itu jelas dinyatakan pada halaman Taobao. Sesudah itu, 100 dana menunjukkan hasil yang menonjol. Dari satu contoh kuantitas penjualan awal ini, bisa kita lihat bahwa benturan dengan industri keuangan internet membantu mengubah konsep lama perusahaan-perusahaan tradisional. Bisnis internet telah mengubah kebiasaan mereka dalam melakukan segala sesuatu. Di era informasi, mereka harus mengubah strategi dan mempercepat jalan untuk menyesuaikan dengan zaman. Benturan antara keuangan di internet dan keuangan tradisional masih sangat jauh di garis akhir. Beberapa lembaga keuangan tradisional sudah mulai menyadari bahwa kerjasama mungkin adalah pilihan terbaik jika mereka tidak menginginkan konfrontasi total. Penggabungan keuangan tradisional dan keuangan di internet serta penetrasi timbal balik berbagai mata rantai industri keuangan pasti akan menghasilkan semakin banyak inovasi dalam saluran distribusi, juga dalam industri secara keseluruhan. Hal itu akan berdampak luar biasa pada pembaruan struktur keuangan Tiongkok. Sebuah pendekatan menyebar bagi manajemen kekayaan personal dan dana pasar uang. Yue Bao pada dasarnya adalah sumber dana pasar uang. Ia terutama berinvestasi dalam obligasi jangka pendek, perjanjian pembelian kembali, respon uang kertas asing bank sentral, deposito bank, dan produk-produk pasar uang lainnya. Pada tahun 2013, dana pasar uang menghasilkan perolehan tahunan antara 3 dan 4%, yang kurang lebih 10 kali hasil deposito lancar.
Karena dana pasar uang dan deposito lancar termasuk kategori-kategori berbeda dalam jenis-jenis risiko berbeda, maka tidak tepat mencoba membandingkan perolehan mereka secara langsung berdasarkan hanya 2 tahun profit. Meski begitu, bagi investor yang tidak bisa mengakomodasi banyak risiko, dana pasar uang mungkin dianggap sebagai pilihan investasi yang cukup baik. Di samping aspek menjadi sebuah dana pasar uang ini, Yue Bao adalah penjahit yang dibuat bagi kelas masyarakat akar rumput. Jumlah rata-rata investasi yang dimasukkan ke Yue Bao oleh seorang nasabah adalah 1912,67 RMB. Ini jelas jenis angka akar rumput, tetapi juga dapat memanifestasikan kekuatan orang awam dalam menciptakan rencana jangka panjang yang memiliki potensi besar dan terdiri dari banyak transaksi keuangan. Hal itu juga merupakan isyarat penting bahwa era keuangan internet sudah menunggu kita. Yang menjadi fokus bentuk-bentuk manajemen keuangan tradisional adalah investor kaya. Ini sesuai dengan aturan 80/20 dalam bisnis tradisional. Profit bank dan lembaga-lembaga keuangan tradisional lain terutama bertumpu pada 20% nasabah bernilai tinggi. Berfokus pada nasabah bernilai bersih tinggi adalah hal yang rasional karena tingkat profit mereka adalah yang paling tinggi. Sementara itu 20% nasabah bernilai tinggi menikmati layanan luar biasa bagus dari bank dan lembaga-lembaga keuangan, sedangkan orang awam yang tidak memberi banyak bagi bank tidak dapat menikmati layanan semacam itu. Menurut data dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika pada tahun 2008, ada 208.000 orang yang secara profesional menggeluti jasa konsultasi keuangan di Amerika Serikat. Ini artinya sekitar 1.500 orang rata-rata bisa mendapatkan layanan satu konsultan keuangan. Meski begitu, Robert Sirlein yakin bahwa masih sangat sedikit orang yang terjun dalam industri konsultasi keuangan. Kita tidak punya statistik serupa di Tiongkok, tetapi tentu ada alasan untuk mengasumsikan bahwa di negara dengan industri keuangan yang tidak terlalu maju, jumlah profesionalnya tidak cukup banyak untuk memenuhi permintaan layanan keuangan. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang yang berada di tingkat menengah ke bawah yang kita sebut sebagai kelas akar rumput, dikesampingkan dari industri keuangan atau tidak bisa mendapatkan informasi yang relevan. Mungkin saja orang-orang seperti mereka rentan terhadap perlakuan tidak adil, mengingat mereka tidak berpartisipasi dalam keputusan-keputusan keuangan atau tidak bisa membuat keputusan yang efektif. Untuk mengurangi kemungkinan hal tersebut terjadi, kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk memastikan agar layanan keuangan tersedia secara lebih universal. Kita harus menurunkan biaya mereka dan memungkinkan keuangan untuk benar-benar memberi manfaat bagi khalayak secara umum. Yue Bao dan dana-dana internet serupa lainnya telah menurunkan hambatan masuk bagi layanan keuangan. Mereka harus memungkinkan orang-orang muda dengan sedikit perubahan dan masyarakat akar rumput dengan penghasilan menengah ke bawah untuk berpartisipasi dalam mengelola keuangan sendiri dan mempunyai peluang untuk meningkatkan nilai uang tersebut. Sebuah investasi 10.000 RMB mungkin hanya mendapat pemasukan bersih rata-rata sekitar 1 RMB per hari. Hasil ini tidak akan memuaskan orang dengan nilai bersih tinggi. Yang diakui Yue Bao adalah bahwa dengan perangkat lunak yang dirancang ramah pengguna, hasil 1 RMB ini juga memungkinkan seluruh subjek keuangan personal untuk menjangkau masyarakat akar rumput. Seorang pemilik toko yang tinggal di pinggiran Beijing adalah pengguna tipikal Yue Bao. Pemilik toko itu, Xiao Long, tidak pernah berinvestasi dalam segala macam produk manajemen uang personal sebelumnya. Belum lama ini, adiknya memperkenalkannya kepada Yue Bao. Tokonya sudah menggunakan Alipay Wallet untuk pembayaran ketika konsumen membeli barang. Uang yang diterima itu ditransfer langsung ke Yue Bao. Prosesnya sangat cepat dan mudah sehingga Xiao Long mudah menaruh uangnya di sana. Pagi-pagi ketika Anda menyusuri jalan, Anda bisa mendengar para konsumen di depan warung makan paginya berbicara tentang bagaimana dana tunai untuk sarapan pagi mereka berasal dari pendapatan kemarin di Yue Bao. Yue Bao sudah menjadi salah satu aplikasi paling aktif Alipay Wallet. Semakin banyak nasabah Alipay yang bangun pagi dan langsung mengecek perolehan mereka di Yue Bao lewat telepon seluler mereka. Yue Bao kini berusaha menjadikan layanan lebih interaktif dan partisipatoris sehingga melalui aplikasi baru yang disebut Little Happiness Broad Setting
Casting. Para pengguna bisa berbagi kabar tentang nilai pendapatan bersih mereka di Yuebao dengan teman-teman mereka. Semakin banyak perusahaan internet dan perusahaan keuangan yang berpartisipasi dalam bisnis dana pasar uang berbasis internet juga membantu dalam mendidik publik sehubungan dengan investasi dan manajemen uang, terutama dalam mendidik anak muda. 30% nasabah Alipay saat ini adalah kelompok usia 21 sampai 25 tahun. Sedangkan kelompok usia 25 sampai 30 tahun adalah 28%. Ini artinya lebih dari separuh nasabah Alipay adalah anak muda dan barangkali terhambat oleh anggaran dan tidak berpengalaman dalam investasi dan manajemen keuangan. Menganalisis masalah menurut tingkat penghasilan, para penerima upah rendah Tiongkok cenderung menaruh uang mereka di bank untuk mendapatkan bunga. Seiring waktu, kepemilikan mata uang bukan strategi bagus di hadapan inflasi dalam jangka panjang, sehingga semakin banyak orang menaruh uang di bank, semakin sedikit kekayaan aktual yang mereka miliki. Ini berarti para penerima upah rendah di negeri ini, orang-orang dengan keamanan finansial paling kecil, sebetulnya mendapat bagian yang semakin sedikit dari kekayaan masyarakat. Untuk alasan ini, disparitas pendapatan dengan golongan lain menjadi semakin lebar, memungkinkan publik berbelanja tanpa terlalu khawatir. Seraya menaruh dana dalam investasi adalah sebuah isu dengan banyak lapisan. Salah satu aspeknya melibatkan penumbuhan kesadaran dan pengetahuan tentang menangani keuangan personal. Yuebao tidak membatasi jumlah uang yang bisa diinvestasikan, dana tersedia dan bisa ditarik setiap saat nasabah menghendakinya. Sifat unik ini memungkinkan mulai masuknya kesadaran keuangan personal ke dalam kehidupan masyarakat, seraya juga memberi manfaat perawatan dan pertumbuhan lebih jauh seluruh pasar keuangan personal Tiongkok. Survei Report All 2013 berpendapat tentang e-banking Tiongkok. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa 87% warganet sudah pernah mendengar tentang Yuebao. Di antara mereka, sebagian menggunakan Yuebao sebagai titik tolak menuju penanganan keuangan personal. Bisa dikatakan bahwa Yuebao memberi publik Tiongkok sebuah bentuk pendidikan universal yang sangat luas tentang manajemen keuangan dan finansial. Pada Agustus 2013, jumlah uang dalam rekening tabungan pribadi di bank-bank Tiongkok melampaui 43 triliun RMB selama 3 bulan berturut-turut. Deposito bank kini sudah berada di titik tertinggi dalam sejarah. Dalam batasan per kapita, deposito mencapai lebih dari 30.000 RMB untuk setiap warga negara Tiongkok. Tiongkok memiliki deposito tabungan pribadi lebih banyak dibanding negara manapun di dunia. Rata-rata tabungan warga negara melampaui 50%, merupakan yang tertinggi di dunia. Selain membantu menyingkirkan kekhawatiran tentang kecukupan uang untuk keamanan, angka yang tinggi ini juga mencerminkan ketidakpedulian khalayak Tiongkok mengenai konsumsi dan investasi. Selama periode yang sama, rata-rata tabungan di Amerika Syarikat adalah 4,6%. Kontras antara keduanya sangat ekstrim. Ada ungkapan di Amerika Syarikat, uang tidak tumbuh di pohon, tetapi jika orang tidak hanya menyimpan uang tetapi menginvestasikannya dengan bijaksana, uang bisa benar-benar seperti pohon, selalu menumbuhkan daun-daun hijau yang baru. Konsep investasi lebih dipahami secara universal di Amerika Serikat daripada di Tiongkok. Dengan menangani produk-produk investasi secara bijaksana, orang bisa mendapatkan keuntungan dari tabungan mereka sendiri. Sebuah gambaran singkat sudah cukup mencerminkan kontras pada pengalaman keuangan antara kedua negara. Seorang perempuan tua di Amerika Serikat dan Tiongkok berbincang-bincang. Perempuan Tiongkok mengatakan, "Saya bertambah tua sekarang. Sepertinya saya sudah menyimpan cukup uang untuk membeli rumah." Perempuan Amerika itu berkata, "Beberapa hari lalu saya melunasi hipotek 30 tahun rumah saya. Jadi rumah itu milik saya sekarang." Bertolak belakang dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, masyarakat Tiongkok kurang familiar dengan nilai bersih saat ini dan nilai waktu uang. Sejauh mana keputusan meminjam dan memberikan pinjaman uang serta investasi dipahami masih berada dalam tahapan dasar, yang artinya industri itu masih punya banyak ruang untuk tumbuh. Kelompok konsumen utama Alipay berusia 20-30 tahun.
sebuah segmen pasar dengan tabungan yang masih terbatas. Orang-orang ini kurang mampu menggalang kekuatan finansial dan karena itu diabaikan oleh lembaga-lembaga keuangan tradisional dan tidak bisa mendapatkan layanan keuangan yang memadai. Pada lingkungan platform daring, mereka tidak saja bisa menerima informasi dan layanan yang lebih baik, tetapi mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dengan menggunakan layanan manajemen keuangan yang disediakan pada basis mikro atau tersebar. Dari sebuah perspektif mikro, hal itu juga berguna untuk membangkitkan kesadaran finansial generasi yang muncul sesudah 1980-an dan 1990-an. Ketika pemahaman tentang manajemen meningkat di Tiongkok dan ketika orang meningkatkan kemampuan masing-masing, mereka tidak akan terlalu tergantung pada anak-anak untuk merawat mereka di masa tua. Melalui perencanaan finansial dan pikiran maju, mereka pasti bisa menyediakan keamanan bagi diri sendiri. Selain memberikan alternatif kepada masyarakat untuk simpanan tabungan bank sebagai cara mengelola keuangan, dana pasar uang juga sangat berguna untuk mendorong perkembangan pasar suku bunga Tiongkok. Tujuan liberalisasi suku bunga melibatkan pengenduran kontrol atas suku bunga. Hal itu melibatkan tindakan mengizinkan modal untuk mengalir menuju tingkat lebih tinggi lewat metode-metode yang ditentukan pasar dan dengan demikian memutuskan monopoli yang memiliki bank atas pasar modal. Pengalaman Amerika dalam marketisasi suku bunganya memberikan informasi yang berguna. Hasil dari suku bunga tersebut adalah para partisipan di pasar, termasuk deposan dan pemberi pinjaman, mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari bank. Dorongan utama bagi jenis marketisasi suku bunga jenis ini berasal dari perkembangan cepat pasar uang pada saat itu. Selama tahun 1970-an di Amerika Syarikat, mereka sebuah lingkungan non-marketisasi keuangan yang berbeda. Pasar uang Amerika berkembang sangat cepat. Sementara itu, ketika bank-bank komersial terus memunculkan produk-produk baru dan meningkatkan tingkat pelayanan, kesenjangan antara keuntungan dana pasar uang dan keuntungan deposito bank menyusut. Setelah permulaan abad ke-21, ukuran dana pasar uang Amerika dibandingkan dengan deposito lancar di bank sudah berkurang banyak. Dari sini bisa dilihat bahwa dana pasar uang tidak dengan sendirinya mengguncang fondasi deposito bank. Justru sebaliknya, pertumbuhan dana pasar uang bisa menstimulasi layanan perbankan yang lebih baik dan pada akhirnya memberi manfaat bagi semua pengguna. Statistik dari Asosiasi Industri Dana dan Sekuritas Tiongkok menunjukkan bahwa pada 30 September 2013, nilai bersih jenis pasar uang dana jenis terbuka Tiongkok mencapai 575,448 miliar RMB. Sebaliknya, nilai bersih dana semacam itu di Amerika Serikat mencapai 2,6787 triliun USD. Jelas skala dana pasar uang Tiongkok berada jauh di belakang yang ada di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, dan itu berarti ada banyak ruang untuk tumbuh dalam bidang ini di Tiongkok. Ketika permintaan bagi investasi dan produk-produk manajemen uang bermunculan dalam masyarakat, hingga batas tertentu pertumbuhan dana pasar uang juga akan membuka saluran baru bagi aliran dana di antara pasar-pasar yang berbeda. Hal ini akan mendorong maju proses pembaruan Tiongkok dalam pasar suku bunganya. Keseluruhan tujuannya adalah meningkatkan efisiensi di mana sumber daya dialokasikan di negara itu. Dari sebuah perspektif makroekonomi, hal tersebut memberi manfaat bagi orang awam dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam gelombang besar keuangan berbasis internet saat ini, apa yang berusaha diwujudkan tiap perusahaan besar adalah bagaimana meraih pangsa pasar lebih besar di sepanjang kompetisi. Di samping membagi-bagi kue,
tugas yang lebih signifikan adalah mencari tahu bagaimana setiap orang bisa bekerja sama untuk membuat kue yang lebih besar. Ini akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat, entah itu melalui Alipay, AliWallet, atau Yuebao. Semua yang ada di Alibaba sedang berusaha menggunakan internet dan data besar untuk membuka saluran-saluran keuangan untuk meningkatkan keuangan. Alibaba sedang menggunakan sarana-sarana berbiaya rendah dan efisiensi lebih tinggi untuk melakukan itu dan memastikan agar masyarakat awam bisa berpartisipasi dalam prosesnya. Jika orang yang terjun dalam industri finansial dan perusahaan-perusahaan di internet bisa bekerja sama untuk mengintegrasikan semangat dengan inovasi-inovasi keuangan, yakni menggunakan keterbukaan, kesetaraan, kerjasama, dan kesetiaan berbagi untuk membangun sebuah ekosistem keuangan yang kokoh, maka keuangan akan benar-benar menciptakan kekayaan bagi masyarakat. Besok kita akan sambung bab ke-6, legislasi dagang dan inovasi pengawasan regulatif oleh publik, halaman ke-263. Sekian, bye-bye.